Salam, Shalom. selamat pagi, selamat bersekutu, bahkan selamat hari Natal. Pada hari ini adalah hari yang terbesar di dalam perayaan umat Kristen. Pada pagi hari ini kita sangat bersyukur pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini, kita dapat sama-sama menyembah Dia, kita dapat bersyukur hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Selamat datang kepada yang baru datang. Kami ucapkan selamat hari Natal kepada yang baru datang. Mari kita persiapkan hati kita, karena Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa pada pagi hari ini. Biarlah Allah yang kita sembah, Yesus Kristus Immanuel, lahir dalam hati kita, memperbarui hati kita. Dan kita percaya pada pagi hari ini, Immanuel yang kita kenal tidak pernah meninggalkan kita, dulu, sekarang, dan selamanya. Bahkan sampai pada kesudahannya, Dia berjanji tetap menjadi Immanuel kita. Mari kita siapkan hati kita, mari siapkan perbuatan kita pada pagi hari ini untuk menyambut Dia Sang Raja. Mari kita bangkit berdiri, umat jemaat di tempat ini. Hosana bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi Raja. Kami sambut Engkau dengan ucapan syukur, dengan ucapan kegembiraan kami. Terang Tuhan telah bangkit dalam pribadi kami pada pagi hari ini, mengalahkan kuasa-kuasa maut. Terima kasih Yesus. Kudus-kudus Engkau di tempat yang maha tinggi. Kudus-kudus Engkau di tempat yang maha tinggi pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Holy, holy.
damai sejahtera di antara manusia. Itulah firman Tuhan di dalam Lukas 2 ayat 14. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini Bapak kami sangat bersyukuri. Hanya kami dapat katakan, terima kasih Yesus. Engkau lahir untuk kami, Engkau mati untuk kami, Engkau bangkit untuk kami. Kami sangat bersyukur pada pagi hari ini. Biarlah pengagungan yang kami naikkan tertuju hanya kepada Bapa di surga dan bukan untuk manusia yang ada di atas muka bumi ini, tetapi untuk Yesus. Kami sangat bersyukur pada pagi hari ini, hari yang terbaik, hari yang terbaik hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari umat-umat yang percaya pada pagi hari ini, mari kita sama-sama katakan, amin. Mari beri sorak-sorai untuk Raja di atas segala raja, untuk penguasa tunggal kita. Haleluya, haleluya. Saya ingin menyapa sekali lagi jemaat yang ada pada pagi hari ini. Kita dilawat luar biasa, haleluya. Mari kita melihat kiri dan kanan. Kita melihat ada wajah baru di tempat ini. Ada amin. Orang-orang kudan, terima kasih kepada ipar-iparku yang datang untuk beribadah. Puji Tuhan, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Apa kabar jemaat Asia Sini? Dahsyat, hebat, luar biasa. Yes, yes, yes. Satu kali lagi. Apa kabar jemaat Asia Sini? Dahsyat, hebat, Luar biasa. Yes, yes, yes. Siap-siap menyembah dia. Siap-siap menyambut sang Raja. Haleluya. Mari kita sembah dia. Hey.
dan menjadi terang umat pilihan Allah. Haleluya. Siapa yang hebat di dalammu? Siapa yang luar biasa di dalammu? Itulah Allah kita Yesus Kristus yang ajaib. Mari terus menyembah Dia. masih bernafas pada pagi hari ini, angkat tangan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Itulah adalah anugerah kita pada pagi hari ini.
kita mau mendengarkan firman yang hidup dari surga turun ke atas bumi untuk menguatkan kita pada pagi hari ini. Terima kasih.
satu peristiwa yang sangat-sangat menyedihkan. Karena bagaimana mungkin dia adalah pemilik segala sesuatu, sumber segala sesuatu, tapi rela menjadi orang miskin untuk lahir di kandang. Ini adalah pengorbanan yang besar. Tapi Bapa, kenapa Engkau melakukan semua itu? Kenapa Engkau izinkan semua itu terjadi? Karena Bapa, Engkau melihat kami bahwa Tuhan betapa menyedihkan, betapa mengerikan hidup kami yang sudah jatuh dalam dosa, diperhamba oleh iblis, diperhamba oleh dosa. Tidak ada lagi harapan, lahir hidup dan kemudian mati, dan binasa selama-lamanya dalam kekekalan. Tapi Bapa Surga, kami bersyukur Tuhan yang punya segala sesuatu rela menjalani kemiskinan hanya karena untuk mengangkat, memberkati, dan mengembalikan kepada kami kemuliaan yang pernah Tuhan beri kemudian hilang karena dosa. Terima kasih Tuhan, bersama berkata-kata dari awal hingga berakhir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Shalom, selamat pagi dan selamat bersekutu dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Dan ada salam yang tidak boleh ya kita lupakan untuk kita dengarkan hari ini, yaitu bahwa kami dari sedang jemaat di sini mengucapkan selamat datang kepada semua jemaat yang sudah ada di ruangan. Adarme, selamat hari Natal, selamat Christmas. Tuhan Yesus memberkati kita. Oke, itu nama Tuhan. Hari ini ada sukacita yang besar bagi kami. Kenapa? Sebab pengalaman kami bila setiap kali beribadah pada 25 hari bulan, kebanyakan jemaat khususnya yang dari Rumus, Tenom, dan lain-lain tempat sudah berada di kampung untuk merayakan Natal bersama keluarga. Dan itu sebabnya kalau kami beribadah pada setiap 25 hari bulan pada tahun-tahun yang lalu jemaat, kami sangat sedikit, tidak lebih dari 20. Tapi hari ini sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Beberapa jemaat pulang kampung, tapi kemudian Tuhan kirim satu kampung dari Kuda. Beri tepuk tangan untuk kita sama-sama memuji Tuhan. Dia kirim juga orang Cina original, yaitu Saudari Yen. Beri tepuk tangan, oke. Adik bersama kita. Kemudian juga dia kirim orang luar negeri. Siapa orang luar negeri? Hari ini kita ada di Wita. Beri tepuk tangan. Ya. Kemudian ada Disi. Nah, ini adalah anak rohani saya, di mana dari kecil dan hari ini kesetiaan mereka melayani walaupun sudah lama berpisah dengan kami tidak pernah berkurang. Luar biasa. Itulah sukacita saya. Dan juga ada jemaat hari ini yaitu Ibu Rosita, berkali-kali ditelepon oleh saudaranya, ibunya, ibu bapaknya, mari kita rayakan Christmas. Dia bilang saya harus bersama orang keke. Jadi terima kasih kepada Ibu Rosita. Jadi puji nama Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, tidak tergambarkan sukacita ada di dalam hati saya karena hari ini dilawat oleh beberapa jemaat, termasuk ada juga saudara kami yang selalu hadir kepada 25, yaitu Ibu yang ada di belakangnya dari gereja Anglikan, dan dari Basel hadir bersama kita untuk memuji Tuhan. Boleh berdiri, Ibu Leni dan Ibu ya, oke. Ini tetamu kita, ya. Terima kasih. Nah, itulah pribadi-pribadi yang Tuhan kirim. Bukan saya yang tarik, karena firman Tuhan berkata, tak seorang pun datang kepada Tuhan kalau bukan Tuhan yang menarik. Jadi semua tetamu kami hadir pagi hari ini bukan karena saya,
tapi semalam sudah digerakkan oleh Roh Kudus, diberi kerinduan oleh Roh Kudus. Hadirlah bersama Yusa, karena banyak cepatnya pulang untuk menyembah dan memuliakan aku. Oke, puji nama Tuhan. Sekali lagi, selamat datang. Merry Christmas. Tuhan memberkati kita semua. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita dengarkan firman Tuhan sebagai dasar kita untuk merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Kita buka firman Tuhan di dalam Matius 2 ayat 1 sampai ayat yang kedua, dan kita melompat ke ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Oke? Kebiasaan kami di sini bagi anak-anak Tuhan yang melawan kami hari ini ada kebiasaan. Saat membaca firman Tuhan kami ada kerjasama. Apa maksudnya? Berganti-gantian membaca firman Tuhan. Dan hal yang sama itu juga kami minta kepada tetamu kita untuk melakukan hal yang sama. Oke, puji nama Tuhan. Ayat pembacaan kita hari ini sebagai dasar dalam kita menyambut dan merayakan ulang tahun kelahiran Sang Juru Selamat kita, yaitu Yesus, diambil dari Matius 2 ayat 1 sampai ayat yang kedua, dan kita melompat ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Ayat 1 saya punya bagian, ayat 2 saya punya bagian, ayat 7 saya punya bagian, jemaat ayat 8 dan berakhir. Oke? Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Jemaat 3. Dan bertanya-tanya, manakah dia, Raja Yahudi? Tunggu dulu. Ini hari-hari sukacita, bersemangat loh. Amin. Oke. 1, 2, 3. Dan bertanya aja ya. Oke. 1, 2, 3. Dan bertanya-tanya, Ah, bagus. manakah orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat 7. Nah, begitu. Haleluya. Coba setiap kali kita biasa ulang tahun selalu tidak ada itu senyap-senyap, malah ada main musik, ada karaoke. Sukacita luar biasa. Ini hari kita berakhir hari kelahiran Yesus. Ayat ke-7. Dengar saya ya. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Ayat yang ke-8. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidiklah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Ayat yang ke-9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. 3 jemaat. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membawa tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, puji nama Tuhan, supaya jemaat pulang nanti ya dengar firman dan ingat apa yang firman yang kita dengar pagi hari ini. Maka untuk itu saya akan memberi tema firman Tuhan berdasarkan ayat yang kita sudah baca pagi hari ini, jemaat. Ini temanya. Oke, mari lihat dan mari kita baca bersama-sama ya. Ini tema kita. Merayakan Natal dengan cara yang benar. Amin. Ini tema perayaan Natal kita pada hari ini di tahun 2024. Merayakan Natal dengan cara yang benar. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, dengarkan baik-baik. Jika ada cara merayakan Natal dengan cara yang benar,
Sekali lagi, jika ada cara untuk merayakan Natal dengan cara yang benar, pasti ada yang sebaliknya. Bahwa ada juga cara di mana kita merayakan Natal dengan cara yang salah. Ya. Nah, oke. Jadi setiap orang Kristen yang merayakan Natal hari ini, saudara, dimanapun berada, memang karena ini sudah menjadi kebiasaan, ya, memang mereka merayakan Natal dengan berbagai-bagai cara. Tapi masalah dia, apakah perayaan Natal yang kita adakan itu menyenangkan Tuhan, membuat Tuhan dimuliakan, membuat Tuhan ditinggikan? Apakah perayaan Natal itu membawa pembaharuan dalam hidup kita, mengubah hidup kita, ya? Ataukah perayaan Natal yang kita adakan itu dicemari dengan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan? Nah, coba dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-16, ya. Herodes menyambut Natal seperti juga orang Majus menyambut Natal waktu Yesus lahir di kandang domba. Dua-duanya menyambut Natal. Orang Majus dan orang Herodes merayakan Natal. Tapi saudara kasih Tuhan, apa yang membedakan kedua orang ini di dalam merayakan Natal? Caranya ya. Caranya yang membedakan mereka. Apa cara mereka, saudara? Herodes ketika mendengar Yesus sudah lahir, apa yang dia lakukan? Ya, suruh orang Majus ditanya, di mana kerajaan yang baru lahir itu? Aku pun datang menyembah dia. Tapi itu penipuan. Di ayat yang ke-16, jemaat yang dikasih Tuhan, Herodes ketika mendengar ada raja yang baru lahir, yaitu Yesus, dia merayakannya dengan cara yang menjadikan. Apa itu, saudara? Dia membunuh semua anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Bayangkan, seluruh anak-anak orang Israel yang lahir pada saat itu yang umurnya 20 tahun dihabisi dengan kejam. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, perhatikan, dia juga merayakan Natal, tapi dengan cara yang salah. Nah, hari ini tetap berlaku perkara yang sama. Ada orang merayakan Natal dengan cara yang benar, cara yang memuliakan Allah, cara yang menyenangkan Tuhan. Tapi ada juga orang merayakan Natal dengan cara yang salah. Bagaimana itu Bapak Yuda? Orang merayakan Natal dengan cara yang salah. Orang pergi di gereja menyembah Tuhan, dia kasih tumpuk stol di rumah. Betul kan? Orang bergirang-girang memuji Tuhan di rumah, dia buat karaoke di rumah, ya kan? Tapi katanya merayakan Natal. Orang lagi menikmati persekutuan bersama dengan umat Tuhan di dalam menyembah dan memuliakan Tuhan. Tapi sementara di rumah, dia bercakap-cakap dengan cakap-cakap yang tidak tentu. Dan kebanyakan cakap-cakapnya itu cakap tidak sopan. Betul atau tidak? Ya. Orang yang biasa mabuk, saudara, yang dikasih, ketika dia bercakap, coba rekam dia punya percakapan, pasti keluar yang tidak enak. Nah, kebanyakan orang-orang Kristen tidak kira di sini, akan di luar negeri. Hari ini coba kita lihat perhiasan yang mereka buat di kerajaan, luar biasa jemaat. Tapi coba kita juga lihat, yang sudah bertumpuk-tumpuk minuman keras, siap untuk disantap. Katanya merayakan Natal. Dan banyak lagi cara-cara yang lain. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan yang kita sembah, bayangkan, Tuhan yang kita sembah, dia adalah Tuhan, tapi dia rela lahir di kandang domba. Seburuk-buruknya, semiskin-miskinnya saudara dan saya, belum pernah saya dengar ada orang lahir di kandang domba, kandang kambing, kandang kerbau, kandang kuda. Ada pernah dengar? Mungkin ada, tapi itu kebetulan, bukan disengaja. Tapi jemaat yang dikasih Tuhan, Yesus lahir di kandang domba bukan kebetulan, tapi itu memang dikatakan di Alkitab tidak ada sudah tempat, sehingga dia harus lahir di kandang domba. Artinya Tuhan tidak rencanakan itu, tapi memang keadaan menuntut dia harus lahir di kandang domba. Kenapa dia lakukan itu, jemaat? Alkitab mengatakan
di dalam kemiskinan Yesus. Di dalam peristiwa di mana Yesus mengalami kemiskinan. Dia bayar harga supaya apa saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi hari ini apapun yang terjadi dalam hidupmu, tadinya Anda punya motosikal, sekarang punya kereta, lagi brand BMW, dan apa lagi? Honda. Siapa yang buat itu dalam hidupmu? Yesus, amin. Dia sudah bayar di dalam kemiskinan hanya supaya saudara diberkati. Amin. Dulu kita tidak punya pendidikan, tapi kebanyakan anak-anak Tuhan di sini, anak-anak mereka punya pendidikan. Siapa yang buat? Yesus bayar di kandang domba. Penderitaan kemiskinan hanya supaya mereka saudara saya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang jemaat yang dikasih Tuhan, karena ada cara yang merayakan Natal dengan cara benar, dan pasti itu menjadi kerinduan kita. Amin. Jangan merayakan Natal dengan cara yang salah. Oke, mari kita melihat bagaimana sih merayakan Natal dengan cara yang benar. Nah, coba perhatikan ini. Yang pertama, jemaat, dengar baik-baik. Bagaimana kita merayakan Natal itu dengan cara yang benar? Alkitab menunjukkan kepada kita. Yang pertama dikatakan mengizinkan Yesus untuk apa? Menjadi raja atas seluruh hidup kita. Kita baca ayatnya. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Cara orang Majus, saudara, merayakan Natal itu harus kita contohin. Kenapa? Sebab cara orang Majus merayakan Natal ya berada dalam cara yang benar. Nah, bagaimana orang Yahudi orang Majus menyambut Natal, saudara, merayakan Natal dengan cara yang benar? Dikatakan dia menyebut, dia mengakui ya bahwa yang lahir itu bukan manusia biasa, tetapi dia apa? Dia adalah raja. Tahu itu raja, jemaat yang dikasih Tuhan? Tahu itu raja? Kita bangsa semua. Kita berada di negara yang menganut sistem pemerintahan kerajaan yang berparlemen. Betul kan? Penguasa yang tertinggi di Malaysia ini, saudara, dalam pemerintahan siapa? Raja. Bayangkan kalau ada undang-undang sudah disetujui oleh parlemen, harus dipersembahkan kepada yang di Pertuan Agung, Ketua Raja. Apakah undang-undang itu disahkan atau tidak oleh dia? Saat dia mensahkan bahwa undang-undang itu berkenan, setuju dengan dia, dia akan tanda tangan, maka undang-undang itu baru berlaku. Kan? Tapi kalau dia tidak menyetujui, apapun kita buat, tidak boleh terjadi apa-apa. Artinya apa? Raja di Malaysia, dia pemegang kuasa yang tertinggi. Nah, sekarang saya mau tanya jemaat, Yesus adalah raja. Siapa yang paling besar? Raja dunia atau raja yang bernama Yesus? Pasti ya, Yesus. Raja yang ada di dunia ini terbatas kuasanya, termasuk yang di Pertuan negara kita Malaysia. Memang dia raja, tapi hanya khusus berlaku di negara Malaysia. Coba pergi Filipina, tidak akan berlaku kan kuasanya. Tapi raja yang kita rayakan kelahirannya saat ini, yaitu Yesus, kuasanya tak terbatas. Amin. Di surga dan di bumi dialah yang punya kuasa. Dan untuk itu jemaat, dengar baik-baik. Karena dia adalah raja, karena dia adalah penguasa, saudara yang dikasih Tuhan, maka sambutlah perayaan Natal itu dengan apa? Cara berkata sama Tuhan, ya, katakan sama Yesus, engkaulah rajaku. Amin. Ada kan puja mengatakan begini jemaat, Yesus Tuhan dan Allah kami. Bukan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Jadi Yesus itu adalah Tuhan kita.
dan dia adalah raja kita. Tapi jemaat yang dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik pagi hari ini, ya. Tuhan tidak sekedar kita mengenal dia bahwa dia raja, tapi dia mau supaya apa? Yesus benar-benar, saudara yang kasih Tuhan, ya, melakukan pemerintahnya di dalam seluruh hidup kita. Artinya apa? Yesus benar-benar dia mau bahwa yang berkuasa atas seluruh hidup kita adalah Yesus. Ada amin? Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, jika kita mengizinkan Yesus menjadi raja atas seluruh hidup kita, bukan sebagiannya, atas seluruh hidup kita, barulah cara saudara dan saya merayakan Natal dengan cara yang benar. Tuhan mau buat seluruh hidupmu itu, karena aku sudah beli dengan darah yang mahal, maka hari ini akulah harus menjadi penguasa di atasnya. Amin. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, kalau Yesus berkuasa penuh atas pikiran kita, apa akan jadi? Ada pikiran negatif di dalam? Tidak ada. Kalau Yesus berkuasa penuh atas mulut kita, apa yang terjadi, jemaat? Ada cakap kotor? Ada cakap dusta? Ada cakap-cakap yang memburukkan orang lain? Kalau Yesus yang berkuasa atas telinga kita menjadi raja atas telinga kita, apa kita suka dengar gosip? Pasti yang baik kita sudah dengar. Kalau Yesus menjadi raja atas hati kita, jemaatnya dikasih Tuhan, tidak ada sampah-sampah yang akan ada di dalam hati kita. Seperti apa itu? Iri hati kita mengatakan kesombongan dan lain sebagainya. Kalau Yesus menjadi raja atas keinginan kita, pasti yang saudara dan saya buat hal-hal yang baik. Amin. Itulah saudara yang kasih Tuhan. Betapa hebatnya, betapa luar biasanya bila Yesus menjadi raja atas seluruh hidup kita. Hidup kita akan dituntun dari kebenaran datang kepada kebenaran. Hidup kita akan dibawa dari kebaikan datang kepada kebaikan. Hidup kita akan dibuat menjadi hidup yang berkenan di mata Tuhan. Mulai hari ini buat satu janji kepada Tuhan. Bapa, saya mau mengangkat Engkau jadi raja atas seluruh hidup saya. Jangan saja mulut saya, bukan saja pikiran saya, tapi juga semua dan semuanya. Dan Engkau berkuasa atas semuanya, sehingga hidupku boleh menyenangkan Engkau. Amin. Puji nama Tuhan. Itulah artinya Pak, menempatkan Yesus sebagai raja. Dan ingat jemaat, kapan kita buat hal itu di dalam hidup kita? Kapan kerinduan itu ada di dalam hidup kita? Bapa, aku mengizinkan Engkau raja menjadi raja atas seluruh hidupku, menjadi penguasa atas seluruh hidupku. Maka saudara kasih Tuhan, ini yang tidak disenangi setan. Itulah sebabnya waktu Yesus lahir, Herodes sangat menantang hal itu. Herodes sangat terganggu, dan Herodes, saudara kasih Tuhan, dia buat penipuan. Bagaimana aku jumpa raja yang baru lahir itu? Maksudnya bukan dia sembah, tapi dia akan bunuh. Karena apa? Kedudukan dia sedang terancam. Kalau saudara kasih Tuhan, raja apa yang berkuasa dalam hidup Herodes pada masa itu adalah si iblis. Dan itu sebabnya ketika Yesus datang untuk menghancurkan pekerjaan-pekerjaan setan di dalam hidup kita, saudara kasih Tuhan, setan tidak menyukainya. Maka di mana-mana saja, ingat, setiap kali tiba musim bulan 12 di mana kita merayakan Natal, selalu ada hal-hal yang tidak baik di dunia ini. Coba kita lihat kan, di Indonesia pembakaran gereja dan lain sebagainya. Siapa kerjakan itu jemaat? Itulah setan. Oke? Nah, mari kita lihat yang kedua, bagaimana merayakan cara Natal itu jemaat. Oke? Yang kedua, katakan mereka memberi yang terbaik. Kita bisa baca ayatnya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu apa? Emas, kemenyan, dan mur.
Dalam arti rohaninya ini jemaat, Emas itu berbicara bahwa Yesus adalah Raja. Itu juga berbicara tentang keilahian Yesus. Kemenyan itu berbicara, jemaat yang dikasih Tuhan, ya. Kemenyan itu berbicara keimaman Yesus. Dan Mur itu berbicara bahwa Yesus yang lahir di kandang domba satu ketika akan mati di atas kayu salib. Ini berbicara tentang kemuliaannya. Tetapi jemaat yang dikasih Tuhan, ingat bahwa di zaman Yesus lahir, benda-benda seperti ini, ingat, emas, kemenyan, dan mur adalah benda-benda yang langka. Tahu, langka, sukar ditemukan, ya, susah ditemukan. Itu sebabnya emas dan kemenyan serta mur di waktu Yesus lahir adalah benda-benda yang sangat berharga dalam diri seseorang. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, sudah tentu semua orang menginginkan emas, kan? Lihat dari ini, Ibu Rosita ada simpan emasnya, dan dia katakan, aku meriakan Bapak, dan aku akan menggunakan emas atau beruntung-untungan. Ada men? Oke, semua kita, semua kalau pernah keluar semua emas. Saya percaya mungkin ini ilham dari Roh Kudus. Karena apa dikatakan? Yesus kan lahir disambut dengan emas. Tidak salah, men? Jangan hanya waktu pergi di perkawinan, pergi di majelis apa orang hari jadi pakai emas. Pakai juga lah bila Yesus, ya dirayakan kelahirannya seperti yang kita lakukan. Oke, jemaat yang dikasih. Kenapa orang Majus memberi emas, kemenyan, dan mur? Karena apa? Di dalam hidup orang Majus, saudara, dia belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ada amin? Pemberian orang Majus berupa emas, kemenyan, dan mur itu berbicara bahwa orang ini berusaha memberi apa yang berharga, apa yang terbaik di dalam hidupnya kepada Yesus. Amin. Setiap kali merayakan Natal, saudara, beri yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Ya. Jangan ya, semua. Saya bersyukur jemaat di sini. Kalau setiap kali perayaan Natal, maka 6 bulan kemudian sudah cari baju baru. Amin. Baju baru, saya mau pakai di hari perayaan, di hari ulang tahun Sang Juru Selamat saya itu Yesus. Maka tidak heran saudara, setiap kali perayaan kita lihat ada kasut baru, ada apa? Ada baju baru, terus ada celana baru. Ya, bagi saya ada atau tidak yang penting bersih. Amin. Amin. Tapi saudara, semua kita berusaha ya punya benda-benda yang terbaik saat perayaan tiba. Namun hari ini jemaat yang dikasih Tuhan, persembahan saudara yang terbaik yang kita berikan sebagai tanda ucapan syukur kita bahwa Yesus telah datang ke dunia ini ya untuk mengasihi dan menolong, memberkati saudara kasih Tuhan. Apa saudara kasih Tuhan? Berilah apa yang terbaik dari hidupmu. Dan apa yang terbaik itu jemaat apa? Itulah hidupmu yang menyenangkan Tuhan. Amin. Tidak ada gunanya saudara kasih Tuhan penuh emas di tangan kanan, di tangan kiri, kemudian di sini mungkin atau di lilit, di kaki apa semua. Tapi saudara yang kasih Tuhan hanya beribadah 1 tahun 1 kali. Ya kan? Tidak ada gunanya. Sebaliknya saudara, walaupun kita mereka dalam kesederhanaan tidak punya baju baru, tapi setiap tahun engkau selalu berjumpa Tuhan yang lahir itu di mana? Di gereja. Pasti itulah hadiah yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan. Amin. Berilah yang terbaik dalam hidupmu, yaitu hidup menyenangkan Allah. Inilah cara yang terbaik menyenangkan hati Tuhan. Oke? Nah, mari kita lihat yang terakhir. Kita berjumpa singkat saja pagi hari ini. Cuma cari yang ketiga. Cara merayakan Natal yang ketiga dengan cara yang benar apa yang sudah dikatakan, membangun ketaatan kepada Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui apa? Jalan lain. Jemaat yang dikasih Tuhan. Waktu Yesus lahir di Bethlehem di kandang domba, saudara kasih Tuhan, Herodes tidak mengetahui tempatnya di mana sang raja itu lahir. Itu sebabnya dia panggil orang Majus, pergi tanyakan, pergi buat kajian di mana sang raja yang baru
ini yang baru lahir, tolong cek dia, tolong beritahukan tempatnya, alamatnya. Karena apa? Aku pun datang menyembah dia. Jemaat yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi ketika orang Majus sudah berjumpa dengan Yesus itu yang lahir di kandang domba? Apa yang terjadi? Mereka pulang. Dan sebelum mereka pulang, jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan peringatkan, jangan pulang ke tempat asal, ya. Tapi pulanglah, carilah jalan yang lain. Karena apa? Herodes akan menghabisi anak itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, orang Majus ini berada dalam kesulitan yang sangat besar. Tadi diperintahkan oleh Raja Herodes, cari di mana Yesus lahir itu. Kalau kamu sudah menemukan, balik kepada saya dan saya tahu di mana dia lahir. Yang kedua, ada perintah yang kedua datang dari Tuhan. Orang Majus, jangan lagi kamu balik kepada Herodes. Jadi ada dua perintah. Ada satu perintah datang dari Herodes, satu perintah datang dari mana? Dari Tuhan. Nah, jemaat jadi kasih Tuhan. Kalau jemaat di posisi orang Majus pada saat itu, sangat-sangat berat membuat pilihan. Karena apa? Apakah harus menaati perintah Herodes atau harus menaati perintah apa? Tuhan. Ini pilihan yang sangat-sangat sukar. Sebab apa? Orang Majus tahu jemaat, kalau dia tidak mentaati perintah Herodes, dia tahu siapa Herodes. Bayangkan dia berani dan sekejap itu membunuh anak-anak 2 tahun ke bawah. Kira-kira apa yang Herodes akan lakukan kepada apa? Ya, orang Majus ini, jika dia tidak menuruti perintahnya, pasti akan digantung, saudara, atau akan dieksekusi, dihukum dengan cara yang mengerikan. Tapi jemaat yang dikasih Tuhan, apa pilihan orang Majus buat saudara? Dikatakan, Alkitab mengatakan, maka pulanglah mereka melalui negeri lain. Artinya apa? Bahwa orang Majus ini, saudara kasih Tuhan, di dalam membuat pilihan, yaitu menaati perintah Tuhan lebih daripada apa? Menaati perintah Herodes. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, inilah cara yang benar merayakan Natal. Siapa yang paling kita taati dalam hidup ini? Siapa yang paling kita perkenankan di dalam hidup ini? Apakah kita menyenangkan manusia atau apa? Menyenangkan Tuhan. Namun hari ini orang Majus telah memberi teladan kepada kita. Bahwa ketika dia menyambut kelahiran sang raja itu, Yesus Kristus, Yesus yang dikasih Tuhan, dia diperadabkan pada satu pilihan. Apakah harus menyenangkan Herodes atau menyenangkan Allah? Ternyata dia membuat pilihan yang kedua. Aku akan menyenangkan Tuhan apapun resikonya. Inilah namanya ketaatan. Amin. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, ketaatan itu adalah hadiah kita yang sangat besar sama Tuhan. Setiap kali kita mendengar firman-Nya, ada amin? Katakan Yohanes 15 ayat 14 mengatakan begini, jika engkau mengasihi aku, pasti engkau menuruti, menaati perintah. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, hadiah kita yang terbaik, ucapan syukur kita yang terbaik saat kita merayakan Natal adalah ketika hidup saudara hidup di dalam menaati kebenaran firman Tuhan. Ada amin? Itulah hadiah. Itulah pemberian kita yang terbaik sama Yesus. Tapi apa artinya jemaat yang dikasih Tuhan menghabiskan biaya berpuluh ringgit seperti yang kita lihat hari ini, tapi di dalam hidup tidak ada pertobatan. Ya, di dalam hidup kita tidak ada kebenaran Tuhan yang memenuhi hidup kita. Yang memenuhi hidup kita adalah hal-hal dunia. Jadi puji nama Tuhan Yesus. Inilah yang Tuhan inginkan dalam hidup. Tidak apa-apa engkau merayakan Natal dengan sederhana, ya, dengan apa adanya. Tetapi satu hal
tidak boleh hilang dari hidupmu saat engkau merayakan kelahiran. Kata firman Tuhan adalah hidupmu selalu menyenangkan Tuhan, hidupmu selalu memuliakan Tuhan. Karena apa? Engkau hidup di dalam kebenaran, engkau hidup di dalam ketaatan. Amin. Puji nama Tuhan. Inilah kerinduan Tuhan terbesar di dalam taati kebenaran. Jadikan firman Tuhan itu sebagai kebenaran yang memenuhi hidup saudara hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi ada 3 cara untuk merayakan Natal dengan cara yang benar. Yang pertama, jadikan Yesus sebagai Raja penguasa atas seluruh hidup. Yang kedua, beri yang terbaik kepada Tuhan dalam apa yang kita lakukan. Nah yang ketiga, taati kebenaran firman Tuhan yang saudara dengar pagi hari ini, dengar minggu lalu, dengar di Facebook, dengar di YouTube. Hari ini sumber-sumber untuk membuat kita bertumbuh rohani dalam Tuhan sangat hebat. Ada orang saudara kasih Tuhan yang tidak tahu Alkitab, tidak pernah memegang Alkitab karena sukar mendapatkan, tidak ada keuangan. Tapi hari ini saudara kasih Tuhan dengan teknologi yang begitu hebat, orang pun boleh mendengar Injil. Amin. Bahkan tempat-tempat yang susah dimasuki Injil sudah masuk ke sana. Bagaimana itu juga melalui Facebook. Orang yang membenci Injil pun di mana-mana pun dikejar Injil karena adanya teknologi. Jadi puji nama Tuhan, ada banyak kemudahan hari ini membuat kita bertumbuh yang dewasa dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tinggal saudara memilih mau atau tidak. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan datangi kepada Tuhan. Oke, hari ini jemaat cari kasih Tuhan kita akan masuk di dalam acara tradisi kita, yaitu acara penyalaan lilin. Karena ini kan ya hari perayaan ulang tahun sang raja kita, yaitu Yesus Kristus. Nah sebelum kita nyanyikan Malam Kudus, diberitahu kepada jemaat nanti kita nyanyikan Malam Kudus ini, lampu akan di-on-kan, dan sebelum kita lakukan itu kita akan bagi-bagi dulu ini apa itu lampu kecil di tangan kita. Ada beberapa gereja bila merayakan Natal saudara, ada lilin di depan dan dipanggillah pastor dan orang-orang tertentu untuk menyalakan lilin. Itu sangat bagus. Nah hari ini saya tidak panggil orang tertentu, tapi kita semua ikut menyalakan lilin. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Oke, mari coba. Oke, lagunya akan dipaparkan di hadapan saudara. Ya. Oke, lilin dulu dibagikan ke tangan saudara. Sesudah itu kita akan nyanyi Malam Kudus, dan sesudah itu lampu akan di-off-kan. Oke, ini Malam Kudus. Coba off-kan lampu semua. Anggaplah ini Malam Kudus dan jemaat, oke? Mari kita siapkan hati kita, jemaat yang dikasih Tuhan, untuk menyanyikan pujian ini dengan rasa hormat, pujian kepada Tuhan. Oke, mari kita semua dalam keadaan yang rasa hormat kepada Tuhan, kita naikkan sembah ini kepada Tuhan.
setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Baca dikasih Tuhan firman yang kita sudah dengar pagi hari ini. Mari rayakan Natal dengan cara yang menyenangkan Tuhan. Mari rayakan Natal dengan cara yang menyenangkan Tuhan. Mungkin hari ini jemaat ada bagian-bagian hidup yang masih engkau pertahankan, tapi Tuhan berkata, serahkan itu, izinkan aku menjadi raja atas seluruh hidup. Jemaat yang dikasih Tuhan, ingat, hidup saudara dan saya, Alkitab mengatakan, bukan lagi milikmu, bukan lagi milik saya, tapi Yesus pemilik satu-satunya. Sedihnya sering miliknya Tuhan ini bukan Tuhan yang berkuasa, bukan Tuhan yang mengendalikan sepenuhnya, tapi diri kita hari ini. Rayakan Natal, sambut Natal dengan cara benar, persembahkan hidup kita
bagi Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bawa seluruh jemaatmu hadir pagi hari ini. Tuhan, seringkali perayaan Natal menutup inti, membuat kami tidak melihat kebenaran sesungguhnya dari merayakan Natal. Dan itulah yang kami lihat hari ini. Bapa surgawi, bukankah Natal itu tempat persekutuan dengan Tuhan? Namun hari ini Bapa, berapa banyak ada bukan bersekutu dengan Engkau, tapi sibuk dengan hal-hal dunia. Namun kami bersyukur Bapa untuk umat-Mu yang hadir pagi hari ini. Mereka lah yang sedang berjumpa dengan Yesus yang sudah lahir itu. Kami tidak lihat secara fisik Yesus yang lahir itu, tapi dia sudah lahir di hati kami. Sebabnya Bapak, karena Engkau sudah lahir di hati kami, kiranya Engkau Tuhan Yesus benar-benar memegang kendali atas seluruh kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, jika hal itu terjadi, hidup kami akan penuh kebenaran. Hidup kami akan melihat hal-hal yang baik Tuhan curahkan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak surgawi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih semua jemaat yang hadir pagi hari ini Bapak. Tuhan terima kasih karena Tuhan yang menggerakkan mereka untuk datang menyembah dan memuliakan Engkau. Maka Bapak surgawi Tuhan, sebelum kami meninggalkan tempat ini, kiranya damai sejahtera daripada Tuhan, Yesus yang lahir itu sumber kedamaian Tuhan dialami dalam hidup mereka. Ada jemaat pun datang pagi hari ini dengan berbagai ikatan, maka Yesus yang lahir 2000 tahun yang lalu itu akan melepaskan mereka. Ada jemaat pun datang pagi hari ini dalam Tuhan dalam Tuhan sakit penyakit, di dalam nama Yesus saya perintahkan tubuh yang sehat akan mencari bagianmu. Ada jemaat datang pagi hari ini dengan hati yang kacau balau, hatinya penuh beban, hatinya penuh Tuhan Yesus Kristus tekanan. Bapa bebaskan, sebab itu kalau datang membebaskan kami dari semua ikatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kelahiranmu di kandang domba itu memberi jaminan bagi kami bahwa kemiskinan Yesus sudah tanggung. Kemiskinan Yesus sudah tanggung. Karena apa? Tuhan mau melihat sementara kami hidup di dunia yang penuh kesengsaraan, tapi Tuhan merencanakan masa depan yang baik di dalam hidup kami. Inilah kabar sukacita dari berita Natal Yesus yang lahir itu. Terima kasih Bapa, hormat kemuliaan bagi Tuhan. Yang mengucap syukur dalam nama Yesus kami sudah berdoa, dan semua jemaat katakan amin. Oke, jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan memberi korban persembahan. Dan seperti orang Majus memberi korban persembahan saat menyambut kelahiran Sang Juru Selamat kita Yesus, apa yang Anda beri hari ini itu juga hal yang sama. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Kita sudah diberkati dengan pujian. Tiba masanya kita akan memberi apa yang ada dengan kita untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya persilakan yang bertugas. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kembali kami datang di hadapan Tuhan, bersyukur dan bersyukur karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat baik di dalam kehidupan
pribadi, setiap pribadi. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah lahir ke bumi ini ya Tuhan. Tapi kami percaya Engkau lahir di dalam hati kami, setiap hati kami percaya bahwa kelahiranmu membawa damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Firman-Mu Tuhan Yesus yang sudah diberitakan hamba-Mu ya Bapa, biarlah tertanam baik di dalam hati kami pribadi, setiap pribadi yang ada pada siang hari ini. Haleluya. Agar kami kembali tidak kosong dari tempat ibadah-Mu ya Tuhan, tapi kami sudah menikmati ya Tuhan, yaitu kebenaran firman-Mu menjadi makanan rohani kami dan bertanam baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, di mana sepanjang tahun Engkau pelihara kami sehingga pada siang hari ini ya Tuhan kami dapat merayakan, memperingati hari kelahiran-Mu ya Tuhan. Tiada apa yang kami bawa di hadapan-Mu, tiada persembahan yang kami bawa ya Tuhan, hanya kami datang mempersembahkan hati, jiwa dan roh kami ke hadapan-Mu, menjadi persembahan yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkaulah Bapa, Raja di atas segala raja. Engkaulah Tuhan Yesus kami, tetap lahir di dalam hati kami setiap saat dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dan kami akan menjalankan persembahan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Tuhan, mari Engkau berkati setiap tangan anak-anak-Mu ya Tuhan. Oh haleluya, Engkaulah sumber berkat, Engkaulah segala-galanya. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi dan kita memuji Tuhan. Haleluya. Dalam hatiku ini
Yesus yang sudah bersekutu bersama kami dari awal hingga berakhirnya ibadah kami. Dan oleh anugerah-Mu yang luar biasa yang sudah dialami dan terbukti dalam hidup anak-anak-Mu, jika kami masih dapat merayakan Natal, Kristus hari ini, semua itulah karena keajaiban kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Karena sangat jelas Bapak, beberapa saat sebelum Natal tiba, beberapa anak-Mu di bumi Engkau sudah bawa ke surga. Beberapa detik, beberapa jam sebelum Natal tiba, banyak pribadi-pribadi tidak sempat lagi merayakan Natal karena sudah Engkau bawa ke surga. Namun kami pagi hari ini tidak mengalami hal yang demikian karena anugerah Tuhan hebat bagi kami. Itulah Immanuel, Allah bersama, Allah menyertai kami. Dan Bapa di surga, Tuhan, tamu-tamu kami yang datang pagi hari ini, yang melawat kami untuk sama-sama menyembah Engkau, datang dari kuda, datang dari luar negeri, Tuhan Yesus, jemaat-jemaat juga datang dari gereja jiran kami yang ada di Tuhan Kota Kinabalu, dari Amerika, dari Basel, dan juga Tuhan Yesus, ada anak-anak-Mu Tuhan datang dari tempat-tempat yang lain yang kami tidak perlu sebutkan. Tuhan yang memanggil mereka, dan kiranya kuasa ibadah pagi hari ini Bapa memberkati. Tuhan Yesus membuat mereka menikmati persekutuan di dalam merayakan ibadah Natal pada saat ini. Terima kasih, dan kami berdoa Bapa kepada semua umat-Mu yang hadir pagi hari ini. Beberapa minggu ke depan, beberapa hari ke depan, kami akan meninggalkan tahun 2024 dan siap menyongsong menyambut tahun 2025. Tuhan, bila kami melihat ke belakang, banyak hal yang membuat kami khawatir, banyak hal yang membuat kami takut, banyak hal yang membuat kami Tuhan Yesus putus asa. Tapi sampai hari ini, jika kami masih ada, bukti pemeliharaan Tuhan sungguh hebat dan luar biasa berlaku dalam hidup kami. Dan Tuhan yang sudah memelihara kami sepanjang tahun 2024 adalah Tuhan yang sama akan memelihara, melindungi, memberkati semua umat-Mu pada tahun yang akan datang, tahun 2025. Itu sebabnya Bapa Surgawi, mulai hari ini setiap anak-anak-Mu yang datang pagi hari ini, kiranya persekutuan mereka dengan Tuhan dan kerinduan beribadah Tuhan kerjakan di dalam hidup mereka. Karena itulah pemberian kami, itulah hadiah kami yang terbaik bagi Yesus yang sudah lahir di kandang domba. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih, dan juga berkati umat Kristen dimanapun mereka Natal hari ini, di bandar-bandar besar, di desa-desa, di mana saja. Tuhan berkati. Sementara ada tempat Tuhan orang-orang Kristen dilarang untuk merayakan Natal, Tuhan tolong Bapak supaya apa? Di tempat itu juga ada cara-cara Tuhan, ada keajaiban yang dialami mereka, sehingga Tuhan apa yang kami alami mereka juga mengalaminya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati bangsa dan negara kami di dalam pemerintahannya, biar semua yang dilakukan Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari semua jemaatnya dalam ruangan ini, dan Tuhan yang dalam angkat tangan, terima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebentar kita akan bersurai dan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan melalui anaknya, serta penyertaan Roh Kudusnya akan bersama jemaat mulai hari ini sampai Yesus datang pada kalian kedua. Dan mengucap syukur di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, dan semua yang ada dalam ruangan ini berkata Amin. Oke. Selamat Tuhan, kita duduk.